Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diberikan judul konseling pastoral keluarga Kristen. Kebetulan saya menulis banyak hal tentang keluarga. Saya menulis tentang mempertahankan perkawinan, pendampingan pastoral bagi istri yang mempertahankan perkawinan di saat suami berselingkuh. Dan saya membuat suatu model pendampingan pastoral dengan model self-propelling inner healing atau SEPI, di mana ketika kita punya masalah pergumulan itu, saya agak membantah teori-teori barat, karena buat saya, buat orang Indonesia, kalau kita punya masalah pergumulan, apa kita harus cerita sama orang? Pendekatan pendampingan pastoral ala Asia, kita tidak disarankan untuk bercerita kepada orang. Cukup kita memperbaiki relasi hubungan kita dengan Tuhan dengan beberapa model pendekatan. Dan pendekatan hipnoterapis pun justru tidak pernah memblow up masalah-masalah seseorang. Yang ada di TV itu adalah hipnoterapi hiburan, sehingga itu sudah dibayar by design, sehingga masalah itu terbuka semuanya. Kode etiknya sebenarnya itu tidak bisa. Tapi karena itu hiburan, ya terpaksa di blow up masalah-masalah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan, dan saya meneliti juga tentang LGBT, ya, dan juga saya banyak bicara tentang masalah keluarga-keluarga Kristen dalam beberapa hal dan beberapa penelitian-penelitian yang saya lihat dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang konseling pastoral, mungkin saya hanya mereview saja Ibu Bapak Saudara sekalian, menyegarkan, mari kita kembali dulu memahami apa itu pastoral. Pastoral berasal dari kata poimen yang berarti gembala, sedangkan dalam bahasa Latin disebut pastore. Pelayanan gereja dalam kaitan dengan pastoral selalu dikaitkan dengan tugas seorang pendeta sebagai seorang gembala di jemaat yang harus mengacu pada Yesus sebagai gembala agung dan pastor sejati. Pelayanan yang dilakukan Yesus adalah pelayanan yang tanpa pamrih, dengan bersedia memberikan pertolongan dan pengasuhan kepada pengikut-pengikutnya. Itulah sebabnya motif seorang gembala adalah ekspresi dari penjagaan pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih dan penghiburan. Kalau selama ini kita memahami pastoral itu selalu berkaitan dengan hukum gereja, berkaitan dengan siasat gereja, berkaitan dengan ban, itu harus dikoreksi. Pastoral tidak bicara seperti itu. Itulah sebabnya motif seorang gembala adalah ekspresi dari penjagaan atau pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih dan penghiburan. Sekali lagi, penjagaan dan pemeliharaan Allah yang penuh kasih dan penghiburan, bukan sifatnya hukum gereja, bukan sifatnya sanksi, bukan. Beberapa ahli berpandangan, khususnya dalam buku The Preface to Pastoral Theology atau The Theology of Pastoral Care, juga Basic Type Care on Counseling, beberapa ahli berpandangan bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan gereja adalah pelayanan pastoral. Penjagaan atau pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih dan penghiburan agar tercipta damai sejahtera. Sekali lagi, tercipta damai sejahtera. Mengacu pada gembala agung, yaitu Yesus Kristus sebagai teladan hidup dengan firman-Nya. Pastoral bersifat holistik. Ketika kita melihat masalah pastoral, tidak bisa hanya melihat masalah itu, ini masalah pribadi, tidak. Harus selalu dikaitkan dengan bagaimana dia berada dalam suatu masyarakat dan lingkungan alam semesta. Pendeta Dr. Dana Susanto berpandangan bahwa pastoral itu harus bersifat holistik. Ketika seorang katakanlah dia bercerai dalam kerangka budaya atau situasi orang di Sumatera Utara karena tidak punya anak, dengan orang di Manado atau di Jawa itu berbeda.
Ya, itu Ibu Bapak Saudara sekalian. Jadi harus kita melihatnya pastoral dengan pendekatan holistik, baik masalah individu, lalu dikaitkan dengan kehidupan dia dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan masyarakat dengan alam semesta di mana dia berada. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pastoral adalah penyelamatan jiwa, bukan berbicara setelah kematian. Kata Bambang Subandrio, ahli perjanjian baru dari STV Jakarta. Tetapi menyangkut berbagai realitas hidup yang dihadapi manusia saat ini. Dan itu harus dijawab untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Prinsip dasar pelayanan pastoral. Howard Krinibel berpandangan harus ada pemeliharaan atau care, harus ada kepedulian atau concern. Banyak orang menyanyi lagunya begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Pertanyaannya, kenapa harus Allah lagi? Kenapa kita tidak sebagai pastor, sebagai gembala yang turun langsung? Sehingga lagu itu buat saya harus dikoreksi. Saya mengerti, saya peduli segala persoalan yang Anda hadapi. Jangan suruh Tuhan lagi. Tugas kita di dunia adalah bagaimana kita punya sifat, sikap, care, memelihara, concern, peduli. Care artinya bahwa setiap orang ketika dia punya kesalahan pun, punya dosa pun, masih ada hal-hal yang baik untuk bisa membangun hidup dan kehidupannya. Saya sering melayani di LP Nusa Kambangan, apalagi ketika seorang akan menghadapi eksekusi hukuman mati. Lebih banyak dengan pendekatan logoterapi dari Viktor Frankl, bahwa sampai saat ini saya masih berarti buat diri saya dan orang lain. Orang-orang sejahat apapun, dia masih punya kadar kebaikan. Dan itulah yang harus kita angkat. Peduli, concern, bahwa orang-orang yang punya kesalahan dan keberdosaan, dia cukup tahu dia salah, dia cukup tahu dia berdosa, tapi tidak usah disalah-salahkan lagi. Karena itu semakin membebani dia. Itulah sebabnya kalau ada orang sedang menghadapi masalah pergumulan sakit, janganlah gereja datang hanya untuk menyalahkan dan memberikan hukuman gereja. Buat saya itu kurang tepat. Karena dia sudah tahu dia bersalah, dia sudah tahu dia berdosa. Tapi tolong saya untuk keluar dari masalah ini, dampingi saya untuk keluar dari masalah ini. Itu yang jauh lebih penting. Pendeta Yopi Engel, almarhum dosen pastoral dari Satya Wacana berpandangan itu semua adalah kasih Allah. Sehingga prinsip dasar kasih itu menjadi hal yang harus dilakukan. Bukan punishment. Bukan. Fungsi pastoral. Ketika kita melakukan pendampingan pastoral, maka pendampingan pastoral itu menurut William Crebens dan Charles Jackley dalam bukunya Pastoral Care in Historical, pastoral individu itu menyembuhkan, healing, menopang, sustaining, membimbing, guiding, dan memelihara, nurturing. Kemudian Howard Kniebel dalam bukunya Basic Type of Pastoral Care menambahkan fungsi kelima pastoral individu, yaitu mendamaikan atau reconciling. Immanuel Arte dalam buku-bukunya khususnya Living in Color menambahkan pastoral sosial dan pastoral kepada masyarakat dan lingkungan hidup, membebaskan, liberating, empowering, memberdayakan. Saat ini kondisi bangsa dan negara, kondisi dunia masuk dalam krisis ekonomi. Apakah gerejanya bicara tentang damai sejahtera dari mimbar-mimbar besar? Dari mimbar-mimbar, buat saya tidak. Masalah kemiskinan, masalah ekonomi, gereja harus turun di dalamnya. Liberating, empowering. Masalah keluarga sekarang ini menunjukkan bahwa salah satu sebab
orang mengapa bercerai, kenapa KDRT, itu masalah ekonomi. Dan gereja harus berani tidak hanya bicara damai sejahtera di mimbar, damai sejahtera menjawab kemiskinan-kemiskinan. Itulah tugas gereja. Fungsi healing menyembuhkan. Fungsi menyembuhkan bertujuan untuk mengatasi kerusakan yang dialami dengan cara memperbaiki orang tersebut menuju keutuhan dan membimbing ia mencapai keadaan yang lebih maju dari sebelumnya. Fungsi menyembuhkan merupakan pelayanan pastoral secara holistik, lahir batin, jasmani rohani, tubuh jiwa, sosial, budaya, dan ekonomi, dan seterusnya. Fungsi healing ini mengajarkan agar ketika kita menghadapi masalah atau kita mendampingi seorang dalam menghadapi masalah, bapak atau ibu atau anak, jangan melihat dari sudut pandang diri kita saja. Katakanlah, seorang ibu melihat suami saya berselingkuh. Jangan hanya melihat dari sudut pandang ibu yang terluka. Lalu lihat juga dari sudut pandang orang tua. Lalu juga melihat dari sudut pandang suami. Lalu melihat dari sudut pandang anak-anak. Sudut pandang sosial masyarakat, kita harus melihat secara holistik dari sudut pandang psikologis, ekonomi, dan berbagai macam hal. Dengan kita melihat dari berbagai macam sudut pandang, kita melihat masalah pergumulan tidak dengan kacamata kuda. Tapi dengan apa? Dengan secara holistik melihat segala sesuatu. Pendekatan pastoral dengan pendampingan pastoral dengan pendekatan fungsi-fungsi pastoral, jangan langsung menuju pada pendekatan teologis, tapi lihatlah dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam cabang-cabang keilmuan, untuk kita melihat segala masalah itu secara luas dan secara holistik. Akhirnya kita akan menemukan apa sebuah inti masalah. Akhirnya orang yang kita dampingi memiliki wawasan tentang masalah yang dia alami dan dia hadapi, sehingga dia bisa keluar untuk mengambil keputusannya sendiri menyelesaikan masalah di tengah hatinya yang sedang hancur, di tengah hidupnya yang sedang terluka. Dia perlu disegarkan, dia perlu disembuhkan, healing dengan melihat segala sesuatu secara luas, suatu masalah. Selanjutnya adalah model sustaining atau menopang. Kondisi sustaining adalah kondisi di mana seseorang itu sudah tidak mungkin lagi merubah keadaannya yang sudah terjadi saat ini. Sudah tidak mungkin lagi. Contohnya, seorang istri, kebetulan dia istri pejabat, suaminya kena serangan jantung. Suaminya tidak mungkin hidup lagi. Bagaimana tugas kita mendampingi dia agar bisa terus keluar dari pergumulan hidupnya ketika suaminya dipanggil mendadak. Kita dampingi dia dengan keputusan-keputusan hidupnya atau kondisi hidup sekarang untuk bisa melangkah ke depan untuk lebih maju. Atau ketika katakanlah seorang ibu, suaminya melakukan KDRT, atau suaminya punya kelainan fungsi seksual, atau ternyata suaminya narkoba, KDRT, dia mengambil keputusan untuk bercerai. Untuk kembali dengan suaminya mungkin sulit. Lalu bagaimana dia bisa bertahan dengan kehidupan tanpa suami, walaupun mungkin dia tidak berpikir untuk menikah kembali. Kita berikan pendampingan di tengah kondisi yang tidak mungkin berubah lagi. Kemudian nurturing atau memelihara. Ibarat bunga yang bertumbuh dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Ia harus melewati suatu proses panjang, penyiangan, perawatan, disirami, dibersihkan. Demikian pula dalam pendampingan pastoral, fungsi memelihara tersebut membutuhkan proses sampai seorang melewati masalah. Fungsi ini di mana potensi-potensi yang diberikan Allah kepadanya untuk dibangun masih bisa dilanjutkan. Katakanlah seorang janda.
suaminya meninggal. Dia harus melanjutkan perjalanan hidup untuk ekonomi keluarga. Maka tugas gereja adalah bagaimana dia mendampingi dengan potensi-potensi yang masih bisa dia lakukan. Di sini digambarkan gimana seorang ibu yang sedang membuat kain ulos untuk kehidupan anak-anaknya ke depan dengan potensi itu misalnya. Sehingga dia tidak terus hancur dalam pergumulan yang berat yang dihadapi. Membimbing, guiding. Pada saat ini, menghadapi kesulitan, seorang membutuhkan bimbingan untuk menghadapi kebingungan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi kejiwaan di masa yang akan datang dan bahkan saat ini. Dalam hal pelayanan pastoral, tidak boleh membujuk dan memaksa, apalagi mengancam. Pelayanan pastoral tidak boleh memberikan saran-saran juga kalau tidak diminta. Jadi Ibu Bapak, guiding itu memberikan tuntunan untuk dia mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Itu. Seperti contoh kembali. Ketika suaminya melakukan KDRT. Ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Dia akan terus mempertahankan perkawinan atau akan dia memutuskan untuk bercerai, memutuskan untuk pisah ranjang, atau apapun kita menuntut dia untuk dia sendiri mengambil keputusan. Tugas kita mendampingi hanya untuk memberikan wawasan kepada dia, memberikan pandangan-pandangan yang lebih luas agar dia bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jangan sampai pendetanya bilang, sudah cerai saja. Tapi akhirnya bilang gara-gara Pak Pendeta cerai, padahal saya tidak mau cerai. Ini gara-gara Pak Pendeta nih. Atau sebaliknya, tidak boleh bercerai, dia katakan. Pak Pendeta bilang nggak boleh bercerai, tapi setiap hari saya dipukul suami saya. Emangnya saya samsak? Akhirnya pendeta yang disalahkan, pendamping yang disalahkan. Mendamaikan rekonseling. Seorang bisa berdamai dan mendamai, bisa mengampuni orang. Kalau apa? Kalau dia melihat pada kasih Kristus. Tanpa melihat pada kasih Kristus, seorang tidak bisa mendamaikan, seorang tidak bisa mengampuni. Hanya dengan melihat pada kasih Kristus, dia bisa mengampuni. Dia bisa mendamaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, masalah dalam kehidupan keluarga sekarang berhadapan dengan masalah-masalah ekonomi. Dan kita harus bisa membebaskan orang, keluarga-keluarga atau orang itu dari penindasan yang terstruktur dalam struktur sebuah masyarakat. Ya, saya baru pulang dari Kaimana untuk memberikan inner healing, untuk memberikan TOT, self-fulfilling inner healing, untuk para pelayan-pelayan gereja. Ya, saya melihat ternyata di Papua sekarang, wah, sudah banyak umat Muslim ya, sudah menguasai, mereka menguasai ekonomi, sudah menguasai. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana dengan gereja? Apakah gereja ada pemberdayaan ekonomi? Apakah gereja bisa mengembangkan ekonomi warga jemaatnya, supaya ekonomi itu tidak dikuasai oleh teman-teman sebelah? Atau contoh lain, ketika saya melayani di Sumatera Utara, saya melihat kondisi di perkampungan di Sumatera Utara. Saya 6 tahun di Medan, ternyata laki-laki sedikit yang ke gereja, kebanyakan perempuan. Laki-laki lebih banyak di Lapo dan bekerja di ladang. Dan dalam suatu FGD, ketika saya tanya kenapa tidak ke gereja, mereka katakan kami tidak punya uang kolektif ke gereja. Saya bilang, apa harus ke gereja dengan uang? Mereka berkata, itu kewajiban kami. Tapi kemudian percakapan berlanjut. Kami bekerja dari pagi sampai tengah malam.
tapi kami tetap miskin. Yang tokek-tokek, yang tengkulak-tengkulak, yang semakin kaya. Ironisnya, justru tengkulaknya juga kadang-kadang juga pendeta dan sintua. Ironisnya. Pertanyaannya kemudian, apakah gereja membiarkan kondisi itu? Buat saya tidak. Sehingga kami waktu itu di Mitra Persingguran Nauri di Polung, ya, Lok Sanggul, di situ harga beras merah 1 kilo itu tengkulak memberikan harga 6.000. Di Medan pada saat itu harganya 15.600. Kami beli dari gereja dengan Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja secara wilayah atau distrik atau klasis, itu kami beli 15.000. Dan kami jual di Medan 15.200. Yang terjadi apa? Jemaat di Medan memberi beras merah jauh lebih murah dari harga di pasar atau di pajak, orang Medan bilang. Tapi jemaat mendapatkan hasil keuntungan 2 kali lipat dari harga tengkulak. Dan sekarang saya di Paulus, walaupun saya sudah di Jakarta, produk-produk pertanian di Dolok Sanggu di sana, juga di Lampung, kebetulan kerjasama sama MSK Kargo, majelis kami, ownernya, itu barang-barangnya kami kirim ke Jakarta, kami jual di sini. Jadi dari pos-pos pengizinan, pos-pos pelayanan, produk-produk mereka kami bawa ke Jakarta, kami jual di sini. Agar apa? Mereka terbebas dari kemiskinan. Ya, harus ada pembebasan dari hegemoni ketidakbenaran dan ketidakadilan. Itu damai sejahtera, bukan cuma di mimbar. Saya tidak percaya damai sejahtera, kebenaran firman itu hanya di mimbar. Harus menjawab masalah kemiskinan dalam kehidupan berjemaat dan bergereja. Yang kedua, yang selanjutnya adalah empowering. Empowering itu pemberdayaan. Ya. Empowering yang memberdayakan ekonomi warga jemaat itu dilakukan dengan UMKM, AMKM, dan lain sebagainya. Kalau gereja GBKP saya lihat cukup baik UMKM-nya. Gereja Batakoro Protestan bahkan dengan kredit unionnya sangat baik. Ya. Di Bali, Gereja Kristen Protestan Bali juga sangat baik. Ya. Sehingga buat saya gereja jangan bicara hanya diakonia karitatif. Karena diakonia karitatif dalam sejarah gerejanya oleh penguasa pada saat itu, kerajaan-kerajaan di Eropa, dunia karitatif itu dengan pemberian tunai langsung, uang dan barang, tujuannya untuk kepentingan politis yang tidak ada bedanya seperti caleg-caleg dan calon-calon presiden yang bagi-bagi uang agar mereka dipilih, agar menyamankan stabilitas kepemimpinan mereka. Itulah sebabnya WCC, Dewan Gereja Dunia, sekarang mengembangkan 2 model, yaitu diakonia reformatif yang intinya pemberian modal dan pelatihan, dan kedua adalah diakonia transformatif, pemberdayaan dan juga pembebasan. Sederhananya begini, karitatif itu kasih ikan, reformatif itu kasih pancing, transformatif itu warga jemaat diajak mengelola usaha. Ya, usaha kolam ikan, Ibu Bapak. Saya kebetulan waktu saya di Sumatera Utara, saya di Jakarta baru 1,5 tahun, saya dipercaya oleh gubernur dan juga oleh wali kota Medan untuk mengkoordinasikan program gereja mandiri. Dan menurut pemerintah, gereja harus membuat koperasi-koperasi. Itu Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, jadi konseling keluarga jangan hanya bicara masalah keluarga berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan psikis, etik, moral, tapi ekonomi pun harus dijawab. Maaf, itu pandangan saya. Nah, ketika kita melakukan pendampingan pastoral, Ibu Bapak Saudara sekalian, Robert Borong berkata harus ada kode etik. Kode etik bukan tata gereja, tapi mengikat untuk setiap pejabat gereja. Menjaga rahasia cerita yang disampaikan. Yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan bergereja,
Orang berkata begini, saya mau bicara dengan Anda, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Ketemu lagi, saya mau bicara dengan Anda, tapi jangan bilang-bilang ya. Semua jangan bilang-bilang, akhirnya kata jangan bilang-bilang itu buat orang tahu semua masalah. Ingat, kode etik harus dijaga. Jaga rahasia cerita. Sekarang kita bicara tentang pendampingan pastoral. Pendampingan pastoral adalah pertolongan hubungan tidak hanya dua pihak ditolong dan menolong, tapi harus melibatkan Tuhan. Mendamaikan hubungan manusia terlebih dengan Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, ketika saya harus mendampingi orang yang suaminya 39 kali berselingkuh, dan ternyata dari 39 kali berselingkuh, dia 9 kali menikah resmi gereja. Bapak ibu saudara sekalian tahu dia kerjanya apa? Petugas catatan sipil. Itu realitas yang saya lihat. Ya, saya berkata, oh Tuhan, ini bisa selesai nggak masalahnya? Akhirnya lewat proses pendampingan, 12 kali pertemuan, 4 kali dengan wanita, 4 kali dengan pria, 3 kali dua kali dipersatukan suami istri untuk bertemu, konfirmasi, kemudian dengan keluarga, dan berakhir dengan sekarang kemudian kita datang ke notaris untuk suami dan istri membuat pernyataan bersama di hadapan notaris, diakhiri dengan ibadah syukur, ternyata bisa selesai. Kenapa? Karena kita harus berdoa dan terus berdoa melibatkan Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting adalah proses belajar bersama. Ketika kita mendampingi orang, jangan pernah berkata yang kita dampingi itu orang bersalah dan berdosa. Belum, kita pun orang berdosa kok. Justru ketika kita mendampingi mereka, kita belajar bersama dari mereka. Sebagai contoh, ketika saya harus mendampingi mereka yang mempertahankan perkawinan pada suaminya berselingkuh, saya pribadi kalau ini terjadi dengan diri saya dan keluarga saya, mungkin saya berpikir untuk bercerai mungkin ya. Tapi akhirnya saya menemukan makna teologis dari mereka. Ada 3 makna teologis yang saya belajar dari mereka. Yang pertama, bahwa mereka menikah karena cinta. Tapi ternyata dari penelitian kualitatif yang saya teliti, dari 5 pasangan, ternyata yang masih bertahan karena cinta itu hanya 2 kok, 3 lagi enggak. Karena sudah terluka. Ada yang bertahan juga karena kita berkata tidak boleh bercerai. Tapi hanya 3 yang berpandangan begitu, 2 lain tidak. Karena kalau kita berjujur berkata, versi Matius dan Markus kan berbeda. Apalagi surat-surat Paulus yang ada pengecualian. Ya. Tetapi ternyata mereka mempertahankan perkawinan. Kenapa? Karena mereka ingin menyelamatkan pasangan mereka. Ingin menyelamatkan keluarga mereka dan keluarga besar mereka. Korintus berkata, bagaimanakah mungkin engkau, hai suami, apakah tidak akan menyelamatkan istrimu? Dan bagaimana mungkin engkau, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Buat saya, pandangan mereka yang ingin menyelamatkan pasangan, belajar dari Yesus, itu adalah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari mereka. Jadi jangan pernah berkata ketika kita mendampingi seseorang dalam pendampingan pastoral, kita lebih hebat dari mereka. Tidak, ini proses belajar bersama. Menemukan cinta, menemukan kasih Tuhan secara bersama-sama. Itulah yang membuat nyaman ketika kita hidup dalam pendampingan pastoral, melayani dalam pendampingan pastoral. Bukan kita merasa tahu semua dan merasa benar semua, tidak. Proses belajar bersama. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita sekarang masuk. Tadi saya diberikan judul konseling pastoral.
Ibu Bapak, konseling itu sebenarnya hanya salah satu sebenarnya dari model pendampingan pastoral individu. Ya, pastoral individu itu ada coaching. Coaching itu orang belum punya masalah, cuma dia butuh referensi aja. Konseling baru sudah punya masalah. Percakapan pastoral. Gereja-gereja karismatik dan Injili lebih banyak pendekatannya di konseling atau segi psikologis. Kalau gereja-gereja mainline arus utama lebih banyak dengan pendekatan percakapan pastoral yang lebih menekankan segi teologisnya. Tapi ada inner healing, ada CPA, Clinical Pastoral Education, ada perkunjungan, ada Viktor Frankl dengan logoterapi. Dan Ibu Bapak, kalau di luar negeri, seorang yang melakukan pendampingan pastoral, dia harus punya sertifikasi. Tanpa sertifikasi, dia memang tidak boleh melakukan pendampingan, biar dia pendeta, biar dia S1 pastoral counseling, biar dia S2 pastoral counseling, biar dia doktor bidang pastoral counseling. Tidak bisa. Kalau tidak ikut program sertifikasi, 60 jam, 120 jam, 600 jam. Ya, tapi salarinya juga berbeda memang. Kalau di sana memang ada salary lain. Ya, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Kalau di Indonesia banyak pendeta sekalipun dia tidak punya sertifikasi. Harusnya sertifikasi. Ya. Tapi seperti gereja GBI di Green Garden di Central Park, menurut saya itu bagus itu. Penaturan diakonnya wajib sertifikasi 60 jam. Ya. Sementara untuk pastoral kelompok itu support group, terapi keluarga struktural, retreat inner healing, merit enrichment, pastoral komunitas, dan lain-lain sebagainya. Jadi Ibu Bapak, pastoral counseling itu hanya salah satu model pendekatan. Saya walaupun menguasai pastoral counseling, tapi saya lebih mendalami inner healing. Karena buat saya, kalau orang punya masalah, memangnya kalau dia cerita kita bisa jaga rasa jabatan, rasa cerita dia. Ya, sehingga saya lebih mendalami dunia inner healing dan hipnoterapis. Ya, bicara tentang perkawinan. Ya, ini introduction perkawinan. Hal yang penting adalah kalau di dunia gereja saya, pendaftaran perkawinan, kalau kami di GPB ada kesaksi pra-perkawinan. Kesaksi pra-perkawinan di GPB itu dilakukan dengan 12 materi. Dan harus catatan sipil, setelah itu ada persiapan penggembalaan dan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Ya, ini sedikit gambaran persyaratan. Kami kalau buru-buru datang 1-2 minggu langsung minta kawin, apalagi sudah bermasalah, kami tidak layani. Tidak. Ya, gitu. Karena buat saya pernikahan yang dipaksakan seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nah, ini sedikit sharing saja. Kesaksi pra-perkawinan sebagai konseling perkawinan di gereja kami dilaksanakan 3 bulan dengan 12 materi. Materi yang diberikan dengan pemahaman teologis dan alkitabiah tentang perkawinan. Dan ini disampaikan oleh para pendeta. Baru kemudian materi tentang kesehatan. Ini disampaikan oleh para orang-orang medis, dokter. Juga berkaitan dengan masalah hukum. Kami biasanya minta praktisi hukum untuk masuk di sana, ahli hukum. Ya kalau tidak lawyer, pengacara, hakim. Tapi lebih banyak kami memakai lawyer. Kemudian untuk materi ekonomi gereja, ya tentunya orang yang pakar di bidang ekonomi gereja, tapi kami lebih memilih jemaat-jemaat yang dalam kapasitas sebagai entrepreneur, ya, daripada ahli ekonomi. Karena ahli ekonomi buat saya dia hanya tahu teori, tapi dia tidak bisa entrepreneur, ya. Tidak bisa dia bagaimana mengembangkan ekonomi, apalagi dalam kondisi krisis dunia dan krisis ekonomi bangsa ini.
Dan kemudian kami juga ada keluarga-keluarga yang sudah menikah yang menjadi mentor untuk sharing perkawinan. Biasanya kami ada beberapa kategori. Pertama, yang sudah di atas 50 tahun pernikahan, di atas 25 tahun pernikahan, yang berbeda, yang menikah ada awalnya dengan berbeda keyakinan, beda suku, dan mereka yang baru menikah, yang di bawah 5 tahun menikah, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan mereka yang harus dijalani. Dan di akhir proses pastoral yang kami lakukan, kami melakukan percakapan konseling dan dengan tes-tes yang saya berikan. Kebetulan ini saya yang melakukannya. Pertama dengan pendekatan MBTI test untuk melihat dia masuk di 16 dengan kepribadian 16 personality kepribadian orang. Baru untuk karakter khusus saya pakai pendekatan dengan Enneagram. Kemudian pakai tes kadar pengampunan untuk melihat orang ini pendendam atau tidak. Hasil penelitian saya di beberapa gereja menunjukkan sesuatu yang agak mengagetkan saya. Ternyata baik pendeta maupun majelis ternyata banyak yang pendendam juga. Banyak yang pendendam. Mudah-mudahan yang hadir saat ini semuanya pengampun ya, dan tidak pendendam. Orang boleh berkata saya pengampun, hasil tes menunjukkan dia pendendam. Ya, dan body language-nya akan kelihatan, impact-nya akan kelihatan. Kemudian saya pakai tes bahasa cinta dari Gary Chapman. Karena ibu bapak, ketika kita tidak menguasai bahasa cinta dalam pernikahan itu berbahaya. Ya, bahasa cinta itu ada 5 ibu bapak. Ya sudah pada tahu toh. Yang pertama dengan kata-kata pujian. Yang kedua dengan pemberian. Yang ketiga dengan pelayanan. Yang kelima, yang keempat dengan kebersamaan. Ya. Dan yang dari 5 bahasa cinta itu harus dicek suami dan istri sama enggak. Kalau enggak ya harus belajar. Dalam penelitian saya menunjukkan kasus-kasus banyak terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, yang 39 kali berselingkuh itu, ternyata bahasa cinta suaminya itu, bahasa cintanya adalah kebersamaan. Dia ingin kalau ada acara-acara pernikahan, acara kantor, istrinya mendampingi dia. Tapi ternyata istrinya seringkali tidak mau mendampingi dia. Akhirnya apa? Teman kantornya diajak. Ya sudah, apa yang terjadi, terjadilah. Perselingkuhan terjadi. Sementara istrinya, dia senang dengan pujian-pujian. Sementara suaminya kurang mesra, kurang bisa memuji istrinya. Begitu tidak mau istrinya ikut, dimarahi oleh dia. Akhirnya tidak pernah ketemu sampai kapanpun. Sehingga tes bahasa cinta dari Gary Chapman membuat saya juga penting. Sementara sejarah riwayat hidup untuk melihat pada fase-fase waktu-waktu kapan seorang itu menghadapi masa depresi, masa stres, masa trauma-trauma dalam hidup dan kehidupannya. Ini kalau saya jelaskan sekarang terlalu panjang. Ini karena harus langsung dengan tes, harus langsung dengan dikerjakan oleh ibu bapak. Dan mengerjakan ini tidak cukup 1 hari. Ya, untuk baru kemudian ini untuk memberikan wawasan tentang bagaimana menata kehidupan rohani, keuangan keluarga, perencanaan perkawinan keluarga, dan pada akhirnya setelah 3 bulan dengan 12 materi dan pertemuan khusus dengan saya tersebut diakhiri dengan rekomendasi pendeta. Biasanya rekomendasi pendeta itu ada 3. Pertama, boleh menikah dengan catatan kecil. Kedua, boleh nggak ditunda. Karena ada beberapa kasus yang harus diterapi dulu. Harus ada inner healing dulu. Tapi ada yang memang sebaiknya jangan menikah dengan pasangan itu. Apalagi kalau dia punya gangguan kesehatan mental, orientasi seks, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Saya pernah memberikan rekomendasi sebaiknya jangan menikah 6 orang. Dan dari 6 orang itu 1 orang pendeta. Semuanya marah sama saya, semuanya kecewa dengan saya, dan
kemudian mereka tetap menikah, dan 6 bulan setelah itu semuanya divorce, semuanya menikah. Karena memang secara logika pendekatan pastoral memang tidak bisa. Mau bilang apa lagi? Ya, itu. Kecuali ada perempuan yang radikal, intervensi Tuhan dan pertobatan total dalam hidup dia. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya bicara tentang perkawinan, dan saya yakin di tempat lain, khususnya di gereja saya di GPB, perkawinan itu harus peneguhan dan pemberkatan nikah harus catatan sipil, dan kalaupun adat dilakukan itu baik dilakukan untuk orang dalam etnis-etnis tertentu. Misalnya suku Batak itu memang adat sesuatu yang wajib dan sebaiknya dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk sekarang dengan apa itu keluarga. Bicara tentang keluarga, dalam konsep sekarang tentang keluarga sudah berkembang Ibu Bapak. Keluarga itu selama ini kita memahami itu keluarga inti, Bapak Ibu dan anak, ya. Tapi keluarga yang bicara tentang keluarga sekarang pun keluarga besar. Kalau di Alkitab disebut dengan keluarga bati, sampai dengan 35 atau 36 orang. Kakek, nenek, anak, sampai cucu-cucunya, keluarga bati. Bahkan perkumpulan-perkumpulan, reunian, ya, itu pun bagian dari keluarga-keluarga besar. Ya, bahkan keluarga besar dan penerimaan agama pun bagian dari keluarga besar. Karena dalam konteks Indonesia, justru kebenaran itu bukan berada pada individu dan keluarga inti, tapi pada masyarakat. Dan keluarga besar punya peran yang luar biasa. Bahkan penelitian di Eropa, khususnya di Amerika, orang-orang dari etnis Negro dan dari Spanyol, imigran Spanyol, ketika mereka punya masalah pergumulan, mereka mencari orang yang dituakan dalam etnis mereka, dalam keluarga mereka, untuk membantu menyelesaikan masalah. Dalam dunia pastoral itu disebut dengan pendampingan pastoral dengan pendekatan kearifan lokal. Dan Ibu Bapak, sekarang ini yang namanya keluarga, definisinya justru hidup dalam satu rumah. Itu udah keluarga. Bahkan binatang pun sekarang sudah digambarkan bagian keluarga, walaupun sebagian besar di antara kita berpandangan binatang ya lauk juga gitu ya buat dimakan. Tetapi sekarang binatang pun sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Saya punya anak, punya anjing, dan anjingnya bertidur bersama dia. Ayah saya pun di masa tuanya ketika anak-anaknya sudah tidak bersama-sama lagi, ayah saya almarhum dan ibu saya, anjing pun bersama-sama dengan dia di kamar. Sudah bagian keluarga. Ya bahkan kalau dunia yang lebih sekuler, sebenarnya ya dengan LGBT itu sudah dianggap sebagai keluarga. Ya kita tentunya sudah tahu bagaimana di Thailand sekarang pernikahan sesama jenis pun menjadi sesuatu yang diakui. Jadi persepsi konsepsi tentang keluarga sekarang ini sudah berkembang. Ya dalam tinggi pemahaman tentang keluarga. Masalah-masalah keluarga, ya ini saya mengutip dari apa yang saya gumuli di GPIB. Kebetulan saya ketua komisi fatwa atau ketua komisi akta gereja di gereja saya berkaitan dengan fenomena perkawinan yang muncul yang kami amati ini ada 8. Pertama, berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena cacat secara hukum. Kedua, karena ekonomi. Baru yang ketiga, karena orientasi seks yang berbeda dari pasangan. Dan masalah perceraian adalah masalah yang sangat disoroti saat ini. Sebagian besar berpandangan bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Tapi ada beberapa masukan-masukan. Kalau karena KDRT gimana? Kalau suami orientasi seksnya berbeda bagaimana? Kalau masalah ekonomi bagaimana? Nah,
Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan juga ketika kita memberikan pendampingan ketika seorang menghadapi kasus-kasus ini. Kawin paksa ini ada di daerah Sumba, perkawinan beda keyakinan, perkawinan beda keyakinan di gereja GKI dan Katolik dengan program dispensasi sudah tidak permasalahkan lagi. Bahkan sekarang ini kan sudah ada perkawinan yang disahkan di pengadilan, kemudian dicatat catatan sipil dan gereja kemudian diminta untuk melakukan peneguhan. Perkawinan kembali karena perceraian atau kembali pada pasangan yang sama. Orang tunggal-tunggal, single parent, single married sekarang sudah sangat marak. Poliandri, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini marak sekali dalam hidup dan kehidupan keluarga. Dan masalah ekonomi keluarga sekarang cukup mendapatkan sorotan di dalam keluarga, khususnya berkaitan dengan judi online. Data terbaru, aset yang diperoleh dari judi online sampai 2025 di Indonesia ini mencapai, dan maaf, dari aplikasi-aplikasi mencapai 12.000 triliun. Dan ini sudah menjadi bagian kehidupan keluarga-keluarga. Banyak bercerai, konflik gara-gara judi online. Pinjaman online. Pinjaman online sekarang sudah sangat menjerat. Dan pinjaman online itu kan bunganya 104%. Sehingga ketika orang melakukan pinjaman online, ya akan merasa dan akan sulit untuk bisa mengembalikan. Walaupun pemerintah berkata, ya pinjaman online sesuatu yang salah, tapi yang resmi juga ada, ya, yang diakui pemerintah juga ada, jangan salah. Nah, ketika seorang menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam kondisi manusia seperti ini. Manusia dikendalikan hidupnya oleh alam sadar itu 12%. Di alam sadar itu manusia bisa menganalisis, egonya kuat, tingkat stres juga tinggi, gelombang otaknya gelombang beta. Dan di alam sadar ini orang penuh kemunafikan, penuh kebohongan, penuh dengan tipu muslihat. Di depan kita dia bagus, di belakang belum tentu. Nah, proses yang sekarang kita lakukan ini masih alam sadar, gelombang otak beta. Tetapi manusia hidup 88% lebih banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ketika perjalanan hidupnya diwarnai dengan hal-hal yang baik dan indah, masuk ke alam bawah sadarnya, maka hidupnya dia menjadi baik. Akhirnya impact kehidupan dia dimanapun dia berada akan menjadi baik. Tapi kalau perjalanan hidup dia banyak hal-hal yang buruk dialami dan hadapi, masuk alam bawah sadar dia, akhirnya alam bawah sadar dia menjadi buruk. Dimanapun dia berada, keberadaannya akan menjadi batu sandungan. Akar pahit masih menjadi bagian hidup dan kehidupannya. Nah, dunia inner healing mengoreksi orang di gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa itu saat berdoa, saat beribadah, fokus pada satu titik. Sementara dunia hipnoterapis di gelombang alfa dan di gelombang otak theta. Ya, karena pada dasarnya manusia itu baik adanya. Ya, dan itu bisa dilihat. Contohnya gini Bu Bapak, untuk melihat pikiran alam sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar kita bilang begini, merokok itu merusak kesehatan, itu 12%. Tapi kenapa orang masih merokok? Bahkan pendeta pun masih merokok. Karena alam bawah sadar berkata, merokok itu rileks. Merokok itu membangun relasi. Merokok itu nyaman apalagi habis makan. Ya. Merokok itu mendamaikan. Merokok itu menenangkan. Merokok itu memberikan sukacita. Sehingga sampai kapanpun orang merokok akan sulit berhenti merokok. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya menguasai dia. Kecuali kalau dia mau mengoreksi
Dipindahkan gelombang otaknya dari alfa ke theta. Ya, dia koreksi di situ. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Mari kita mengejar kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah anugerah pengampunan dan mengampuni sesama. Karena jika kita tidak mengejar kasih karunia Allah, akan menimbulkan akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan pertengkaran. Ya. Seorang yang menyimpan akar pahit cenderung selalu untuk mempertahankan diri dan menyerang orang lain. Diperlukan sikap untuk mengampuni dan melepaskan yang mengikat dalam diri dan kepahitannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadi kalau orang punya akar pahit apapun profesinya, apapun pekerjaannya, di mana dia berada, dia akan selalu membuat kerusuhan, selalu buat kecemaran. Makanya saya tidak kaget kalau gereja-gereja juga pada ribut-ribut karena banyak para hamba Tuhan juga masih punya akar pahit atau dalam dunia psikologi disebut stresor. Inilah akhirnya masuk dalam trauma-trauma dan penyebab pengertian trauma itu fungsi kejiwaan yang terjadi akibat peristiwa traumatik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Seperti saya katakan tadi, turun ke alam bawah sadar. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres, pasca trauma, disfungsi melibatkan perubahan fisik, kimia dalam otak, dan mengubah respon seseorang terhadap stres masa depannya. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, ya San Francisco, jembatan San Francisco adalah jembatan di mana seorang bisa menyaksikan hiburan tontonan gratis. Dan hiburan tontonan gratisnya adalah bunuh diri. Ironisnya, sebelum mereka bunuh diri, mereka berdoa. Setelah itu mereka bunuh diri. Sekarang hasil penelitian yang mematikan itu, penyebab kematian bukan kanker jantung, diabetes, bukan. Tapi kesehatan mental yang berdampak pada apa? Bunuh diri. Ya, penyebabnya kekerasan individu, bencana alam, kecelakaan transportasi, demosi, penyiksaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya On Death and Dying berpandangan, ketika seorang menghadapi masalah dalam hidup dan kehidupannya, pertama dia denial, terjadi penyangkalan. Tidak jarang kemudian dia mengisolasi diri. Tidak mau berjumpa dengan siapapun. Kemudian dia anger, marah, buat dia semua orang menyebabkan dia punya masalah. Tidak ada yang benar buat dia semua orang itu. Tapi kemudian dia bargaining. Kalau Tuhan mau menolong saya, Tuhan membantu saya, maka saya akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya. Tapi kalau bargaining dia tidak dapatkan, dia depresi. Depresi berkepanjangan, dia bunuh diri. Tapi dia harus loncat pada tahapan terakhir, acceptance atau penerimaan. Ketika kita masuk dalam proses penerimaan, maka seseorang akan punya harapan dalam hidupnya. Proses ini menurut Elizabeth Kubler-Ross adalah proses yang harus dan setiap orang harus menjalaninya. Tanpa proses ini, maka seorang tidak bisa keluar dari masalah dan pergumulannya. Ya, ini Ibu Bapak, ini yang saya bilang tadi, self-propelling inner healing yang saya dalami. Ini memang harus training of trainer. Ini berasal dari 3 ahli yang saya ramu. John Powell dengan terapi visi. Ini seorang teolog Katolik. Pandangan hidup sebagaimana dihayati Tuhan Yesus. Membebaskan kebenaran dalam diri kita dari segala tiranani yang mengingat kita, yang mengikat kita. Di sini mau katakan kata John Powell dalam terapi visi, bahwa jangan pernah kita berpandangan bahwa kita benar dalam segala hal.
bahwa apa yang kita rasa benar, apa yang kita katakan benar selama ini juga belum tentu benar. Semua benar hanya mengacu pada Yesus, bukan pada diri kita. Logoterapi dengan Viktor Frankl menekankan bahwa sampai kondisi saat ini saya masih berarti untuk diri saya dan orang lain. Dan Jane Bulato, self-hypnosis. Kondisi manusia memberi perhatian pada fokus pada diri sendiri. Kesadaran untuk menanggapi sugesti, menyelami keadaan pikiran yang akan diubah. Ini lebih banyak Bulato itu masuk dalam permenungan diri, rekoreksi, introspeksi diri, self-hypnosis, memperbaiki kondisi kejiwaan dan mental diri sendiri. Retreat, ya, dengan mencoba melihat perjalanan kehidupan yang lalu, yang kurang baik dikoreksi, yang baik ditanamkan. Ibu Bapak, saudara sekalian, ini kalau Ibu Bapak ingin mencoba melihat tes kadar pengampunan, saya punya alat ukurnya, ada tes ini, margin errornya 0% karena saya dapat dari Kanada. Dan kemudian saya minta psikolog dari Ukrida untuk mencoba membuat penelitian, margin errornya 0%, dan saya sudah pakai untuk melihat tes kadar pengampunan. Ini proses sepi Ibu Bapak yang saya kuasai, sehingga sekali lagi proses ini memang dia memperbaiki diri hubungan dengan Tuhan. Pertama, pretest kadar pengampunan berkaitan dengan pemahaman inner healing yang saya lakukan. Baru teori saya adalah bagaimana seorang itu untuk healing, untuk proses terapi harus holistik. Harus ada proses relaksasi tubuh dulu. Sehingga ada song healing, dancing healing, latihan konsentrasi. Ketika tubuh sudah mulai direlaksasikan, masuk ke dalam pemaknaan diri. Saya memakai simbol lilin. Apa arti hidupmu yang bagaikan lilin itu? Baru psikomageri, bahwa dalam hidup dan kehidupan ini, Ibu Bapak tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang akan bersama-sama dengan Ibu dan Bapak. Kemudian katarsis, membongkar sesuatu yang seringkali kita anggap benar selama ini. Padahal belum tentu itu benar. Terakhir, saya masuk dalam doa reflektif. Saya biasa menggunakan dengan model doa Taise, ya, dengan Brother Rogers. Itu. Ibu Bapak, saudara sekalian. Nanti kalau ingin sedikit dari metode ini, psikomageri, mungkin bisa di akhir barang 5 menit saya kasih psikomageri. Nah, Ibu Bapak, ini dunia terapi. Dunia terapi menghadapi seorang menghadapi masalah. Ketika seorang menghadapi masalah pergumulan dengan pendekatan psikoanalisis, ke psikiater dan lain sebagainya, dia butuh 60 kali, 600 kali perjumpaan dengan obat-obatnya. Ya. Kalau kemudian ditambah dengan psikolog, psikiater, konselor, dia butuh 22 kali. Tapi dengan pendekatan hipnoterapi, 6 kali dia bisa kerjakan. Hipnoterapi itu gampang sebenarnya. Sugesti negatif, pengalaman hidup negatif dikoreksi, diblok, dan dibuang. Dimasukkan ke gelombang otak alfa dan theta, dan kemudian diisi dengan sugesti atau pengalaman positif yang pernah dialami. Sehingga perjalanan kehidupan dia ke depan menjadi semakin baik, baik, dan baik. Saya menerapi 8 pendeta, ada 32 pendeta. Penelitian saya, pendeta-pendeta sakitnya 2. Nah, sakit pertama adalah depresi, yang kedua adalah insomnia. Itu pendeta-pendeta. Saya kemarin juga baru menerapi orang yang bunuh diri dan menerapi orang yang stroke. Puji Tuhan, setelah saya terapi, saya koreksi. Alam bawah sadar yang negatif, pengalaman yang negatif diganti dengan yang positif, dia bisa jalan kembali.
sehat. Ya, itu gambaran Ibu Bapak, Saudara sekalian. Dan mari kita lihat level energi untuk berbahagia. Ya, Ibu Bapak, kalau selalu hidupnya ingin damai, mari kita punya level energi 600. Kalau ingin bahagia, level 6 energi mulai turun sedikit, 540. Kalau ada cinta, 500. Mulai berpikir, 400, turun sedikit. Ada penerimaan 300. Tapi kalau ibu bapak sudah mulai ketakutan, daya hidupnya 100. Mulai ibu bapak sedih 75. Mulai apatis 50. Rasa bersalah 30. Rasa malu 20. Kalau terus ini berlanjut, maka kehidupan ibu bapak akan semakin cepat memasuki kematian. Terus berdamai, bahagia, cinta, berpikir, menerima, akan berbahagia. Level energi akan terus meningkat dalam hidup dan kehidupan ibu bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, luar biasa pengalaman dari Pak Joni Alexander Lontoh untuk satu skill tidak hanya pastoral counseling biasa,